Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wala amudin wassalam afwa'i mursalin sayyidina Muhammadi wala ahlihi wa sahbihi asmen amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang mana Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu nikmat terbesar yang seringkali kita lupakan adalah nikmat waktu. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat dan walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk saling mengingatkan kita kepada kebaikan dan ketakwaan. Semoga pertemuan ini menjadi salah satu amal yang dicatat sebagai kebaikan oleh Allah SWT. Tak lupa, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan seorang teladan utama dalam segala aspek kehidupan. Nabi yang senantiasa menunjukkan akhlak mulia baik dalam ucapan maupun perbuatan. Beliau adalah sosok yang digelari Al-Amin, yang artinya terpercaya, karena sifat yang jujurnya yang tidak pernah diragukan oleh siapapun, baik lawan maupun kawan. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya kelak di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, dengan hadirnya saya di sini, izinkan saya menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang makna tauhid. Makna tauhid berasal dari kata wahadah yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesankan atau menyatukan. Dalam ajaran Islam, tauhid berasal mengesankan Allah dalam segala aspek kepribadatan, keyakinan, dan kehidupan. Tauhid adalah pondasi utama dalam agama Islam. Tanpa pemahaman yang benar tentang tauhid, ibadah kita kepada Allah tidak akan bernilai di sisinya. Seperti firman Allah surat Al-Ikhlas surah ke-112 ayat 1-4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak perlu diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Surat Al-Ikhlas ayat surah ke-112 ayat 1-4. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah itu Esa, tidak ada sekutu baginya,
tidak ada yang setara dengannya dan tidak ada bergantung kepada siapapun. Para ulama membagi tauhid menjadi 3 bagian penting. Yang pertama, tauhid rububiyah, yang artinya keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pengatur, dan pemelihara alam semesta ini. Tidak ada kekuasaan yang sebanding dengan kekuasaan Allah SWT. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendaknya. Lalu tauhid kedua, ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yang artinya keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Tauhid ini menuntut kita untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah SWT, tidak menyekutukannya dengan apapun, baik dalam bentuk syirik besar maupun syirik kecil. Lalu yang terakhir, tauhid asma wa sifat, yang artinya keyakinan bahwa Allah memiliki nama-nama yang baik atau asmaul husna dan sifat-sifat yang sempurna yang sesuai dengan keagungannya. Kita sebagai orang mukmin wajib mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Lalu, mengapa tauhid itu penting? Tauhid adalah pondasi utama agama Islam. Tanpa tauhid, ibadah kita tidak diterima oleh Allah SWT. Tauhid juga membentuk pola pikir dan perilaku seorang muslim, membuatnya menjadi pribadi yang hanya bergantung kepada Allah SWT dalam segala urusan. Lalu bersikap ikhlas dan beramal karena ia tahu hanya Allah yang berhak menilai. Lalu terhindar dari kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik yang besar. Allah SWT berfirman, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Surat An-Nisa ayat 48. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita introspeksi diri sejauh mana kita telah memahami dan mengamalkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah? Sudahkah kita menjauhkan diri dari berbagai bentuk kesyirikan, baik berupa amalan, berupa keyakinan? Semoga dakwah singkat ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat keimanan dan mengamalkan tauhid dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Tauhid bukan sekedar teori, tapi harus menjadi panduan dalam setiap aspek hidup kita. Dengan tauhid yang kokoh, insya Allah kita akan meraih keselamatan dunia dan akhirat.
Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dalam dakwah saya, mohon maaf kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.